Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kali masih di channel budidaya jangkrik Kota Kebumen ya. Jadi di pagi ini saya ada di gudang saya yang paling nomor 2 pemirsa. Jadi saya ada gudang 1, ada gudang 2, ada gudang 3. Lah ini saya di gudang nomor 2 ya. Yang pertama saya di belakang rumah, yang ini di samping rumah ya. Jadi ada di lokasi di Kebumen, ada di lokasi di Seruang. Makanya saya di pagi ini memberikan cara atau mereview caranya, memberi contoh caranya ya, supaya pemirsa paham peternak jangkrik supaya tidak gagal ya. Nah, jadi sebelum kita memberi contoh untuk cara menaruh telur ya, kita ini sebelum kita kondisikan, sebelum kita bahas, jadi tetap pakai, kalau kita pakai apa namanya ini ya, ini daun pisang kering ya. Nah, ini kan tinggi 65 ya pemirsa. Ini tinggi hebel 3 65, bata 2 ya, 10 cm berarti tingginya ini ditambah 10 berarti 70 ya. Nah, ini ya. Box sepanjang 10 meter ini, lebar 2 meter ini pemirsa ya. Jadi ini saya isi telur berapa bungkus itu ya. Nah, itu banyak banget. Saya tuh ngomongnya kan nggak tanggung-tanggung ya. Jadi ini telurnya sudah siap telur dan sudah siap netas ya. Itu kan Anda bisa melihat sendiri, telur-telur jangkrik baru umur berapa hari, baru pagi ini ya, minggu pagi ini bisa dilihat. Ini udah mulai menetas pemirsa. Ini juga nanti udah mulai ada tepuk pisangnya sedikit-sedikit ya, untuk supaya jangkrik-jangkrik ini langsung netasnya di makannya di pohon pisang ya, minum dengan pohon pisang ya. Jadi nanti kalau udah 2 hari kita mulai diberi pur ya. Nanti ini sela-sela ini bisa buat purnya nanti ya, sedikit-sedikit diayak supaya bagus ya. Ya, makanya saya kadang-kadang berikan contoh untuk para petani jangkrik, itu ada masih gagal, kadang-kadang belum pinter. Saya selalu memberikan contoh yang baik untuk buat kalian semua supaya jangkriknya netasnya bagus ya, nggak bisa, jangan sampai nggak sempurna ini ya. Ini kayak gini jangkrik sudah mulai menetas, belum banyak ya. Nanti ini 2 hari pemirsa, ini sudah mulai menetas semua nanti ini ya. Nah, makanya ini untuk persiapan nanti tahun baru supaya harga jangkriknya pas lagi tinggi. Ini pun sama lagi menetas ya. Itu Anda bisa melihat sendiri pemirsa itu ya, karena ini biru ya, nggak kelihatan tuh ya, sudah mulai jalan-jalan, sudah ada yang mulai turun ini ya. Itu itu banyak banget itu. Nah, tuh di dalamnya kan. Nah, makanya ya, saya di kali ini saya memberikan contoh untuk para pemula atau petani jangkrik yang sudah sering panen tapi masih gagal ya, belum pandai ya. Itu cara nebar telurnya mungkin kayak nebar padi ya di sawah, jadi nggak pinter. Jadi telur kalau belum menetas, kondisi masih 7 hari itu masih dikarungin seperti ini ya. Kalau sudah mau 8 hari ini pasti menetas ya. Nah itu udah mulai menetas ya tuh. Nah ini pun mungkin sudah ya, udah mulai. Soalnya ini telur-telur jangkrik sudah tua-tua ya. Kalau sudah tua kayak gini, nah, kita kondisikan di tempat penempatan telur yang jangkrik yang siap mau dikondisikan di box ya. Jadi kalau masih umur 3 hari itu masih digantung. Nah itu udah kan. Nah, ada semua ini pemirsa. Jadi ini sepanjang ini telur jangkrik sudah apa namanya, sudah terisi telur, sudah siap menetas semua, nggak bain-bain ya. Ini pun sama pemirsa. Makanya kadang-kadang kalau kalian pesen sama online, bukan kita ngoceh asal ngoceh ya. Itu di online banyak yang busuk itu pun, apalagi nggak kenal kamu ya. Nih ya, nih tuh udah mulai netas. Ini pun sama ya, nih Anda bisa melihat sendiri ya. Ini pun pasti ini sudah menetas. Nah,
Seperti itu pemirsa. Jadi ini telur jangkrik sudah oke, udah ready. Nah, itu kan sudah menetas juga. Nah, oke lah, seperti itu aja saya berikan contoh untuk para petani-petani pemula, atau petani jangkrik yang belum pinter ya, supaya pinter, supaya pandai lah. Habis ini kita tinggal ngasih namanya debok pisang ya. Nah, nanti debok pisangnya ya di sini itu kadang-kadang langsung pur mati ya pemirsa ya. Makanya saya berikan contoh untuk para petani pemula atau petani jangkrik yang sudah nggak asing lagi, sudah berjalan berapa hari ya, berapa bulan, berapa tahun, kadang-kadang penetesannya nggak pinter. Ini itu bisa dicontoh punya saya ya. Nah, ini jangkriknya udah kayak gini, caranya udah pada keluar semuanya ini ya, siap mau minum. Nah, seperti itu aja informasi liputan dari saya, cara penebaran telur jangkrik yang bagus juga caranya seperti ini ya. Jadi nanti untuk samping-sampingnya ini pemirsa, ini ada debok pisangnya ya. Nanti saya bikinkan video lagi ya supaya paham. Kadang-kadang pemirsa nanya terus, komen gimana kok 3 hari apa dikasih apa ya. Semua itu hewan itu butuh makan ya. Anak kecil pun sama ya, minta minum, minta susu, minta apa. Jangkrik pun sama. Baru menetes kayak ini kita kasihkan debok pisang dulu sementara, kayak gitu aja ya. Informasi liputan dari saya, semoga video saya bisa ditonton kalian terus ya, bisa untuk pembelajaran cara budidaya jangkrik supaya berhasil ya. Itu video-video yang bermanfaat, juga video saya memberikan contoh video bagus, video untuk peternak pemula juga peternak yang gagal panen. Seperti itu aja liputan dari saya. Semoga video saya bermanfaat sekali. Dukung kami, aktivitas kami setiap harinya ya. Share, like, komen, subscribe, bagikan ke teman-teman kalian ya, biar caranya paham budidaya jangkrik seperti apa. Emang saya pengepul jangkrik nggak begitu besar kayak orang-orang yang punya ratusan box. Saya alhamdulillah berapa ini ya, saya ada gudang 1, gudang 2, gudang 3 sudah saya bikin seperti box lagi. Boxnya juga boxnya kayak gini ya, tidak ada yang pakai triplek lah. Aku udah bosan pakai triplek, capek boleh-boleh setiap hari memberikan semen. Kalau sudah panen semen ya, membuang virus ini nggak perlu ya, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.